Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan. Pertama sekali, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan, karena berkatnya kita masih dalam lindungannya. Perkenalkan, nama saya Murniati Syanturi. Saya mahasiswa Poltek Parmedan dengan jurusan Manajemen Divisi Kamar. Baiklah, saya akan mempresentasikan makalah saya, topik 3, yaitu yang berjudul Gereja Bersejarah di Kota Medan dan Keunikannya, dengan guru pengampu Ibu Lydia de Vega Sipayung, mata kuliah agama Protestan, dan alamat kampus Jalan Rumah Sakit Haji nomor 12 Medan. Baiklah, saya akan memperkenalkan GPIB Immanuel Medan. GPIB Immanuel Medan adalah Gereja Protestan Indonesia Barat yang berlokasi di Kota Medan, tepatnya depan kantor gubernur di Jalan Diponegoro nomor 25-27, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia. Di Kota Medan, sangat banyak bangunan-bangunan unik yang bersejarah, salah satunya gereja GPIB yang masih dilestarikan sampai sekarang. Latar belakang dan sejarah berdirinya GPIB Immanuel adalah bangunan tua peninggalan kolonial Belanda. Ketika kolonial Belanda datang ke Indonesia pada abad ke-17, mereka tidak hanya membawa semangat dalam pengumpulan kekayaan dan kekuasaan, tetapi sebagai negara kerajaan yang pengadutnya adalah Kristen Protestan. Mereka penyebaran agama juga menjadi tujuan Belanda ketika durasi kependudukan bangsa Eropa di Indonesia, khususnya di Kota Medan, dan jumlah pemeluk agama Kristen Protestan yang bertambah, maka kolonial Belanda kemudian pada tanggal 21 Oktober 1921 dibangunlah gereja GPIB untuk sarana beribadah para kolonial Belanda di Kota Medan. Pada dasarnya, gereja ini merupakan tempat beribadah umat Kristiani, baik Katolik maupun Protestan. Ada beberapa ciri-ciri bangunan gereja GPIB Immanuel. Yang pertama itu, bagian depan simetris dengan amara pada bagian tengah berdena bujur sangkar, tampak kokoh dan puncak berupa kubah. Yang kedua, bagian atas setiap sisi menara diletakkan jam dinding, sisi depan dilengkapi dengan tanda salib, pintu terbuat dari kayu dan tampak kokoh. Di bawah kubah terdapat sejumlah ventilasi memanjang ke atas dan simetris. Daya tarik dari gereja GPIB Immanuel ini ialah tempat ibadah ini dapat menampung sekitar 500 jemaat dan masih difungsikan dengan baik sampai sekarang, sehingga seperti misa Natal, upacara pernikahan, dan mendengarkan khotbah masih digunakan dengan baik sampai sekarang. Meski tempat ibadah ini untuk umat Kristiani, tetapi bangunan ini juga dikunjungi oleh wisataan atau orang luar karena memiliki daya tarik yang keren. Alasannya karena gereja tertua di Medan, gaya arsitekturnya yang khas, ciri bangunannya yang mempesona. Nilai-nilai kekristenan yang dari GPIB Immanuel ini adalah nilai kekristenan yang dapat diambil dari objek ini adalah bahwa gereja ini merupakan suatu bukti perjuangan umat Kristiani dan memperjuangkan kebebasan mereka dalam beragama, dalam membangun tempat ibadah. Dan bukti kasih semua kasih suku, gereja ini sangat dikenal dengan sebutan Gereja Ambon dulunya, tetapi saat ini beragam suku menjadi jemaat di gereja ini. Bukan hanya toleransi yang tinggi dan saling mengasihi, selalu diterapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Hal yang dapat diterapkan dalam pariwisata yaitu saling menghargai dan menghormati sesama manusia tanpa memandang perbedaan baik suku, ras, golongan, dan agama. Saling mengasihi sesama manusia dimanapun dan kapanpun. Tetap mengembangkan dan menjaga peninggalan sejarah yang ada, lebih memperkenalkan potensi yang ada, mengenalkan peninggalan-peninggalan sejarah lebih mendalam. Baiklah, dari presentasi yang saya sampaikan, kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu bahwa gereja GPIB Immanuel Medan adalah gereja yang didirikan dengan maksud mempersatukan jemaat Protestan. Pendiri gereja ini diprakarsai oleh Raja William, arsiteknya yang ditugaskan untuk membangun gereja tersebut
Untuk itu, gereja ini dapat kita jaga, rawat, dan lestarikan sebagai umat Kristiani. Demikian presentasi makalah saya, semoga bermanfaat bagi saudara sekalian. Jika ada tutur kata yang kurang baik, saya minta maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.